manusia. Oke, kami ingin memperkenalkan dulu. Pertama yaitu ada Alif Hatta Arfis. saya Dinda Karnisa. Saya Fadila. Saya Dinabila Julianti. Saya Buga Adipura. Disimak ya sampai habis. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, serta sesuai dengan standar. Materi kedua yang saya jelaskan adalah pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan pegawai merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai aktivitas organisasi. Pengembangan pegawai dapat diwujudkan melalui pengembangan karir, serta pendidikan dan pelatihan. Pengembangan MSDM ini penting dilaksanakan disebabkan adanya perubahan baik manusia, teknologi, pekerjaan, maupun organisasi. Materi selanjutnya adalah tujuan pengembangan. Terdapat berbagai macam tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sumber daya manusia, antara lain yaitu pertama, produktivitas kerja. Produktivitas kerja karyawan yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi. Materi selanjutnya adalah tujuan pengembangan. Terdapat berbagai macam tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sumber daya manusia, antara lain yang pertama adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja karyawan yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi perusahaan sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah kerusakan. Kerusakan ialah tidak berfungsinya atau tidak bergunanya nilai barang dan alat. Yang keempat adalah kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dalam pekerja menandakan kurang tepatnya perusahaan atau pimpinan dalam menempatkan setiap karyawan. Yang kelima adalah pelayanan. Dengan adanya pengembangan karyawan, maka setiap karyawan diharapkan mampu melayani pelanggan perusahaan dengan lebih baik. Karena tanpa pelayanan yang baik, suatu perusahaan tidak akan mampu menambah pelanggan. Yang keenam adalah moral karyawan. Moral karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan moral karyawan yang sangat baik, maka setiap hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang ketujuh ada karir. Persyaratan suatu jabatan menitik beratkan pada syarat-syarat perseorangan yang diperlukan untuk mencapai hasil pekerjaan yang lebih baik. Yang kedelapan ada kepemimpinan. Suatu perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang cakap, di mana dia harus mampu mengelola segala kegiatan dan aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Pengembangan perlu dilakukan pula kepada kepemimpinan, mengingat jabatan pimpinan memegang peranan yang sangat vital. Yang terakhir adalah kompensasi. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seorang karyawan, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, sehingga laba yang diperoleh perusahaan otomatis akan meningkat. Peningkatan kompensasi karyawan itu berdasarkan atas kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Prinsip pengembangan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas dan kemampuan kerja karyawan. Namun hal tersebut dapat dikatakan berhasil apabila sudah diprogram terlebih dahulu. Ada berbagai prinsip yang berguna bagi pengembangan karyawan, antara lain motivasi. Tingginya motivasi yang dimiliki oleh karyawan mendorong karyawan untuk semakin cepat dan sungguh-sungguh dalam mempelajari suatu pengetahuan. Laporan kemajuan. Hasil pengembangan dapat dijadikan sebagai informasi bagi perbandingan antara karyawan sebelum mendapat pengembangan dan sesudah mendapat pengembangan. Latihan. Seorang karyawan dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan yang baru. Untuk itu diperlukan suatu program pengembangan yang diatur secara cermat dan tepat agar karyawan yang mendapat pengembangan dapat dipraktekkan dalam pekerjaannya. Perbedaan individu adalah harus dijadikan suatu pegangan dalam melaksanakan program pengembangan. Perbedaan ini bukan perbedaan jenis kelamin, status sosial, ekonomi, tetapi perbedaan tingkat kecerdasan dan bakat karyawan. Maka dari itu, pengembangan yang paling efektif ialah dengan menguasai kemampuan individual para peserta program pengembangan. Manfaat pengembangan.
Terdapat banyak manfaat dari proses pengembangan sumber daya manusia, yang pada intinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna meraih keunggulan dan benefit yang optimal. Jenis pengembangan yang bisa dilakukan bagi karyawan antara lain pengembangan secara informal. Pengembangan secara informal bagi karyawan bisa dilakukan secara inisiatif pribadinya. Karyawan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dirinya dengan mempelajari berbagai macam konsep buku. Pengembangan secara formal dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan biaya yang besar. Pengembangan ini dilakukan karena tuntunan perubahan dan persaingan yang semakin tinggi. Peserta pengembangan yang mengikuti pengembangan dari suatu perusahaan biasanya merupakan karyawan baru dan karyawan yang lama, baik itu tenaga operasional maupun para manajer atau pimpinan perusahaan. Metode pengembangan. Pelaksanaan pengembangan harus didasarkan pada metode yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan maupun oleh konsultan perusahaan. Pendidikan diberikan kepada karyawan manajerial, sedangkan pelatihan diberikan untuk karyawan operasional. Metode pendidikan. Apabila proses pendidikan dan pelatihan dilihat kembali, maka terlihat bahwa hasil akhir proses tersebut adalah adanya perubahan tingkah laku yang diharapkan. Metode pelatihan. Metode pelatihan harus berdasarkan pada kebutuhan pekerjaan dan tergantung pada berbagai faktor, di antaranya waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta, dan sebagainya. Pelatihan menjadi tanggung jawab yang penting daripada manajemen. Ruang lingkup pendidikan lebih kecil daripada pendidikan. Dalam pengembangan sumber daya manusia juga terdapat analisa SWOT. Apa itu analisa SWOT? Dalam suatu program pengembangan perlu adanya suatu pengukuran untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan pengembangan tersebut. Kegiatan pengukuran ini bukanlah suatu tugas yang mudah, karena hasil dari program pengembangan tidak selalu dibedakan dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan yang menguntungkan bagi manajer. Perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan itu mungkin hanya dapat diketahui setelah jangka waktu yang lama. Keberhasilan program pengembangan juga dapat dipandang dari sudut biaya atau dari sudut produktivitas suatu kesatuan atau dari seluruh organisasi atau perusahaan. Adapun tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pengembangan SDM diantaranya seperti perubahan kinerja, perubahan kepribadian tingkah laku, ujian, penilaian oleh peserta pengembangan, dan pemeriksaan oleh ahli. Materi selanjutnya tentang pengertian pelatihan. Pelatihan merupakan sarana penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang baik. Pengembangan di bidang pelatihan karyawan menurut Edwin B. Flivo merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skills seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dengan pelatihan, perusahaan memperoleh masukan yang baik menghadapi tantangan-tantangan manajemen yang terus berkembang dengan memiliki karyawan yang dapat memenuhi penyelesaian masalah-masalah yang ada. Adapun jenis pelatihan. Metode pelatihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu in-house dan external training dan in-house training. Dapat berupa kegiatan on-the-job training, seminar lokal karya, pelatihan internal perusahaan, dan pelatihan berbasis komputer yang sumbernya berasal dari dalam perusahaan. Sedangkan external training terdiri dari kursus-kursus seminar dan lokal karya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesional, lembaga pendidikan trainer profesional yang dilakukan pihak lain di luar perusahaan. On-the-job training. Menurut Gary D. Seller, orientasi karyawan adalah memberikan informasi latar belakang kepada karyawan baru yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara memuaskan, seperti informasi tentang peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada outside training. Dalam banyak hal, perusahaan sering menggunakan pelatihan di luar atau outside training dalam konteks pemahaman bahwa dilatih di luar perusahaan oleh orang dalam atau oleh orang luar, diserahkan ke pihak lain. Pelatihan luar atau offset training ini memiliki keunggulan seperti lebih sedikit masalah yang akan timbul, memberikan pencitraan pada para karyawan bahwa perusahaan mampu melaksanakan kegiatan pelatihan di luar, bisa sekaligus dengan program ice-breaking perusahaan. Materi selanjutnya yaitu strategi pelatihan. Nah, dalam strategi pelatihan itu ada berbagai macam. Pertama ada pengkajian kebutuhan. Nah, salah satu kegiatan dalam pengkajian ini adalah mengkaji mutu untuk kerja personil. Nah, kenapa sih harus ada pengkajian kebutuhan? Nah, agar perencanaan pelatihan mencapai sasaran, maka perusahaan atau user perlu mengkaji mutu untuk kerja karyawan di lingkungannya secara komprehensif.
Nah, selanjutnya yaitu ada persiapan dan pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan ini memerlukan persiapan. Di antara persiapan itu adalah membuat kebijakan pertemuan dengan instruktur, terus membuat adanya jadwal, terus mempersiapkan adanya fasilitas. Nah, selanjutnya itu ada penempatan dan peningkatan kerja pegawai. Nah, setelah nanti adanya pelatihan, biasanya itu beberapa karyawan akan diunjuk untuk menjadi jabatannya yang lebih tinggi atau bisa dibilang bertukar pekerjaan tapi dalam satu jabatan. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan itu juga terbagi. Pertama yaitu ada produksi gitu. Nah, dengan pelatihan ini akan mendapatkan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan pada karyawan. Selanjutnya yaitu ada quality. Nah, penyelenggaraan pelatihan ini hanya dapat mendapatkan memperbaiki kualitas dari tenaga kerjanya. Terus dengan demikian kualitas dari karyawannya itu akan menghasilkan kerja yang meningkat. Selanjutnya yaitu ada human resource planning. Nah, di mana dengan adanya pelatihan akan memudahkan seorang pekerja untuk mengisi kekosongan jabatan. Nah, terus sehingga perencanaan tenaga kerja di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada moral. Nah, dengan adanya pelatihan tadi, karyawan itu akan menimbulkan moral yang lebih tinggi dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada indirect kompensasi. Nah, di mana pemberian kesempatan pada karyawan untuk mengikuti pelatihan. Nah, dapat diartikan itu sebagai pemberian balas jasa atas prestasi karyawan. Selanjutnya itu ada health and safety. Nah, merupakan langkah baik untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan pada saat bekerja. Terus yaitu ada obsolescence prevention, di mana pelatihan akan mendorong inisiatif dan kreativitas tenaga kerja. Selanjutnya ada personal growth. Nah, di mana memberikan kesempatan bagi seorang tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Selanjutnya ada pengembangan karir. Nah, pengembangan karir itu merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai tujuan. Nah, tujuannya biar lebih efektif. Nah, selanjutnya itu ada hal ini mewakili usaha dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk mengerjakan berbagai jenis penguasaan. Materi selanjutnya tentang pengembangan karir. Menurut Yuniarsi dan Suwarno menyatakan bahwa pengembangan karir merupakan pendekatan formal yang digunakan organisasi untuk menjamin bahwa pegawai dengan kualifikasi tetap dan berpengalaman tersedia pada saat yang dibutuhkan. Pengembangan karir terdiri atas karir planning, yaitu bagaimana pegawai merencanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan karirnya sendiri. Yang kedua, karir manajemen, yaitu proses untuk menunjuk kepada bagaimana organisasi mendesain dan melaksanakan program pengembangan karir pegawai. Pengembangan karir pegawai adalah hasil yang berasal dari interaksi antara karir individu dengan proses manajemen karir organisasi. Setiap individu yang bekerja pada suatu perusahaan akan memiliki harapan-harapan sebagai balas jasa atas pengorbanan ataupun prestasinya yang disumbangkan kepada organisasi. Salah satu harapannya adalah meraih posisi atau kedudukan yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan pengembangan SDM yang pertama, meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku dan mengurangi ausnya mesin. Kedua, mengurangi kerusakan barang, produksi dan mesin karena pegawai semakin ahli dan terampil. Ketiga, mengurangi tingkat kecelakaan pegawai dan lain sebagainya.